Rokok elektrik atau vape memang diminati banyak masyarakat, bahkan menjadi sebuah tren gaya hidup masa kini. Namun banyak masyarakat yang tidak sadar bahwa rokok elektrik sama saja bahayanya dengan rokok konvensional. Dan pemirsa, bersama kita saksikan, ini adalah wawancara dengan seorang yang mengalami radang paru-paru karena pernah mengonsumsi rokok elektrik atau vape. Sebagian besar masyarakat mengira rokok elektrik atau vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Karena kadar nikotin yang dinilai lebih rendah serta tidak mengandung tar seperti pada rokok konvensional. Namun sepertinya anggapan itu salah. Menurut dokter spesialis paru Erlina Burhan, masyarakat dan remaja saat ini terjebak oleh rasa aman menghisap vape, sehingga mereka menghisap justru lebih banyak. Bahkan berdasarkan penelitian yang disampaikan oleh Erlina, 30 hisapan vape sama saja dengan mengkonsumsi sebatang rokok. Michael Valerio, seorang mahasiswa berusia 21 tahun ini sempat mengalami radang paru-paru akibat menggunakan rokok elektrik dan rokok konvensional dalam satu waktu. Ia mengaku sudah menghisap vape sejak tahun 2020. Berbagai rasa dari liquid vape membuatnya tertarik lalu mencobanya. Awal-awal saya nge-vape itu karena memang vape sendiri memiliki banyak rasa. Ya, terus juga ada dorongan dari teman untuk mencoba, lalu ya saya akhirnya mencoba gitu. Saya mencoba, terus namanya bahan berbahan nikotin pasti akan menimbulkan namanya kecanduan. Sampai pada akhirnya sekitar tahun 2022 Agustus kemarin saya divonis dokter menderita penyakit radang pleura. Valerio mengatakan, penyakit ini menimbulkan adanya peradangan pada lapisan tipis yang ada di antara paru-paru dan tulang rusuk. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan, dokter memvonisnya terkena penyakit tersebut yang diakibatkan dari menghisap vape. Jadi awal mula gejalanya itu seminggu sebelum saya ke dokter ya, jadi saya itu ketika saya bernafas itu saya merasakan sakit. Ketika saya bernafas, ya saya awalnya mengira itu adalah penyakit mah karena di dekat ulu hati. Terus saya akhirnya kayak pas saya tidur malam, itu saya tidak bisa tidur dengan telentang, tapi saya bisa tidurnya cuma duduk karena menahan rasa sakitnya itu. Gitu lah. Setelah itu, karena itu berlangsung selama 4 hari atau 5 hari begitu terus, akhirnya saya beritahu orang tua. Terus orang tua cuma bilang, ya udah kita ke dokter. Akhirnya setelah ke dokter, dicek sama dokter, ya dokter menyarankan untuk ronsen. Setelah hasil ronsen keluar, dokter di situ memvonis kalau saya kena radang di selaput paru-paru itu, di pleura itu. Radang paru-paru pleura membuatnya harus mengkonsumsi obat secara rutin selama 1 bulan. Saat divonis penyakit itu, berbagai aktivitas keseharian Valerio sedikit terhambat karena ia menjadi lebih cepat lelah. Itu saya obat minum bener-bener full hampir 1 bulan, bener-bener setiap hari hampir 1 bulan full. 3 kali makan gitu? 2 kali antibiotiknya 1. Itu saja saya sembuhnya, bukan sembuh lebih tepatnya. Bakterinya kayak membuat penyebab radangnya itu baru bisa hilang selama sebulan. Itu belum masa pemulihan, belum masa penyembuhan begitu. Sebagai korban dari mengkonsumsi vape, Valerio meminta masyarakat agar berhenti merokok vape dan konvensional. Aktivitas buruk tersebut tidak hanya merugikan perokok itu sendiri, tetapi juga merugikan lingkungan sekitar. Jadi pesan saya untuk masyarakat ini ya, coba kita kurangin dan kalau bisa berhenti untuk masalah vape dan rokok elektrik itu. Karena satu, yang rugi bukan diri kita sendiri, tetapi lingkungan sekitar kita gitu. Karena mereka itu menghirup asap ya jadi tidak enak. Mereka merasa risih, merasa terganggu begitu. Dan juga lebih baik kalau kita punya hobi yang bermanfaat, uangnya kita gunakan untuk hobi kita tersebut begitu. Soalnya hobi kita akan lebih bermanfaat dibandingkan kita harus merokok elektronik atau nge-vape. Vape itu adalah kebiasaan, bukan hobi. Jadi lebih baik kebiasaan kita digunakan untuk hobi yang lebih baik dan bermanfaat. Stop nge-vape dan jaga kesehatan.
Sosok Valerio diharapkan dapat membuka mata masyarakat yang masih merokok dengan jenis apapun itu. Valerio adalah salah satu dari sekian banyak korban yang dirugikan dari menghisap dan menghirup asap vape maupun rokok. Sosok Valerio serta penyakit yang dialaminya membuktikan benar bahwa rokok elektrik atau vape sama bahayanya dengan rokok konvensional. Sela Rizky, Chandra Gian, Jakarta.